Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 95 Jimat Sumber Kekuatan Tempur. Panggung pertarungan bergemuruh. Liu Xuang menampilkan aura yang sangat kuat dan mengesankan. Perisai emas yang terbentuk dari energi yang kuat memiliki kekuatan yang luar biasa saat menekan Jiang Chen seperti gunung. Liu Xuang berkultivasi menurut kitab tirani, yang merupakan keterampilan luar biasa kuat yang digunakan untuk melatih tubuh seseorang. Jika seseorang membandingkan kekuatan dan ketangguhan ototnya yang murni, akan sulit menemukan orang yang dapat menandinginya pada tingkat yang sama. Naskah tirani diwarisi dari seorang prajurit jiwa tempur, dan levelnya setara dengan keterampilan kultivasi bumi tingkat tinggi. Ini adalah keuntungan terbesar Liu Xuang. Namun sayang, keunggulan tyrannical script tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan skill transformasi naga. Dibandingkan dengan skill transformasi naga mistis yang paling hebat, tyrannical script terlalu lemah. Oleh karena itu, ketika Liu Xuang memutuskan untuk mengandalkan kekuatan ototnya untuk menyerang Jiang Chen, ia ditakdirkan untuk dikalahkan. Jiang Chen sedang mengolah keterampilan transformasi naga, dan dia telah menyerap garis keturunan Blood Winged Hawk serta darah kuda naga milik Big Yellow. Daya tahan tubuhnya luar biasa, bahkan beberapa binatang iblis kuno tidak dapat dibandingkan dengannya, apalagi Liu Xuang. Menghadapi serangan Liu Xuang, Jiang Chen tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Ketika perisai emas hendak mencapainya, Jiang Chen menyerang seperti kilat. Ketika menghadapi seorang pejuang kuat seperti Liu Xuang, Jiang Chen tidak berani ceroboh, oleh karena itu, pukulannya menahan seluruh kekuatannya. Lengannya bahkan menjadi lebih besar karena gelombang energi yang tiba-tiba di dalamnya. Di kulitnya, ada beberapa tanda naga emas yang mengalir. Itu adalah pukulan sederhana, tetapi membuat orang merasa seolah-olah itu seberat gunung. Dasar bodoh, berharap bisa melawan kekuatan ototku hanya dengan tinju. Liu Xuang memandang reaksi Jiang Chen dengan ekspresi menghina. Wah! Tinju Jiang Chen dan perisai emas Liu Xuang akhirnya bertabrakan. Adegan di mana Jiang Chen terbanting ke belakang yang diharapkan banyak orang akan terjadi, tidak benar-benar terjadi. Sebaliknya, Jiang Chen memperlihatkan kepada mereka adegan yang lebih mencengangkan. Retakan. Perisai Liu Xuang yang sepenuhnya terbuat dari energi kuat retak dan hancur. Perisai itu hancur tanpa perlawanan apapun. Kekuatan Jiang Chen yang sebesar 25 tanda naga setara dengan kekuatan 250.000 jin. Pukulannya seperti gunung yang menekan lawan-lawannya. Namun, Liu Xuang masih ingin menggunakan serangan mentah dengan mengandalkan kekuatan otot murni, dia benar-benar ingin menyiksa dirinya sendiri. Ketuk-ketuk-ketuk. Liu Xuang menderita dampak yang sangat besar, dan ia terpaksa mundur 3 langkah sebelum dapat menstabilkan dirinya. Begitu ia tiba di sudut panggung pertempuran, ekspresi menghina di wajahnya telah sepenuhnya menghilang, sebaliknya telah digantikan oleh keterkejutan yang dalam. Wah, gelombang! Adegan ini langsung membuat orang banyak heboh. Adegan ini sungguh menggemparkan. Kalau mereka tidak menyaksikannya sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa ini benar-benar akan terjadi. Ya Tuhan, dia benar-benar berhasil memukul mundur Liu Xuang hanya dengan satu pukulan. Persis seperti yang dia lakukan pada Ling Ao. Orang aneh macam apa Jiang Chen ini? Ini benar-benar membuat mata anjingku buta. Liu Xuang sedang mengolah naskah tirani, keterampilan kultivasi bumi tingkat tinggi sekaligus keterampilan tempur yang diwarisinya dari seorang pejuang jiwa tempur, dan dengan tubuhnya yang sangat kuat, dia benar-benar kalah dalam pertandingan kekuatan mentah melawan Jiang Chen. Tidak dapat dipercaya. Sial. Jangan bilang kalau Liu Xuang benar-benar akan kalah. 300 pil pemulihan fana milikku, anjing itu benar-benar menipuku. Monster. Orang ini bukan manusia. Kurasa bakatnya bahkan lebih tinggi dari Nan Beichao. Dia hanya seorang prajurit inti mortal awal, dan dia mampu menggagalkan Liu Xuang, bukankah ini omong kosong belaka? Semua orang tercengang dengan apa yang telah terjadi. Tidak seorang pun dapat mengendalikan emosi mereka lagi. Meskipun pemenang akhirnya belum diumumkan, dan Liu Xuang baru saja kalah dalam pertukaran, orang yang telah terpukul mundur selama pertukaran pertama tetaplah Liu Xuang. Mereka yang bertaruh dengan Big Yellow telah mempertaruhkan hampir semua yang mereka miliki pada Liu Xuang, dan sekarang setelah Liu Xuang dipaksa kembali, hati mereka yang rapuh seperti kaca hancur. Mereka ingin berteriak keras, tetapi mata mereka terlalu kering dan mereka sudah terlalu tercengang. Semua murid sekte hitam tenggelam dalam kegembiraan, keganasan Jiang Chen berada di luar imajinasi mereka. Han Yan duduk dengan kaki disilangkan di lantai dan seluruh perhatiannya tertuju pada sutra hati Sang Buddha. Dia tidak melihat apa yang terjadi di panggung pertempuran. Jika dia melihatnya, maka dia akan lebih terkejut daripada siapapun, hanya karena dia tahu lebih dari siapapun betapa luar biasanya ketangguhan tubuh Liu Xuang. Pria kecil ini sungguh menawan. Di atas menara, Bai Huade yang seksi dan menggoda menunjukkan ekspresi tertarik terhadap Jiang Chen.
Bai Huadai, kamu sangat menghargai segala hal. Liang Xiao memelototi Bai Huadai. Hal-hal yang diapresiasi oleh wanita ini adalah hal-hal yang lebih baik dari Anda. Bai Huadai melanjutkan, aku yakin Liu Suang pasti akan kalah. Apa yang bisa dilakukan wanita jalang sepertimu? Murid junior Li masih punya banyak keterampilan yang bisa membuatnya menang. Liang Xiao mendengus dingin. Pertarungan antara Liu Suang dan Jiang Chen ada hubungannya dengan reputasi Sekte Pedang Surgawi. Jadi, apakah kamu sudah melihat Jiang Chen menggunakan keterampilan apapun? Bai Huadai berkata dengan senyum menawan. Liang Xiao, sebaiknya kau ingatkan Liu Suang untuk mengakui kekalahan. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir seperti Ling Ao. Jiang Chen bukanlah orang yang berhati lembut. Guan Yiyun juga ikut tertawa. Penampilan Jiang Chen telah melampaui imajinasi mereka. Kompetisi Provinsi Qi hari ini telah berjalan sangat berbeda dari yang mereka duga, semua itu karena kuda hitam Jiang Chen. Ledakan. Pada saat ini, gemuruh dahsyat kembali menggempur panggung pertarungan. Liu Suang yang mengamuk menyerang sekali lagi. Sebuah tinju emas raksasa melesat ke arah Jiang Chen. Setelah kalah dalam pertarungan sebelumnya di mana mereka beradu kekuatan otot, Liu Suang melepaskan tinju biru miliknya dan mencoba menggunakan keterampilan bertarung terkuatnya untuk mengalahkan Jiang Chen dan menyelamatkan mukanya. Menghadapi tinju besar Liu Suang, Jiang Chen tidak panik atau santai. Dia mengarahkan jarinya seperti pedang. Kekuatan 6 jari matahari sudah pasti cukup untuk menekan tinju biru langit. Diikuti oleh bunyi ledakan keras, 2 jari emas besar dilepaskan oleh Jiang Chen, dan jari ketiga yang memudar dan lebih hidup dari sebelumnya juga dilepaskan. Kilatan cahaya pertempuran menutupi area yang lebih luas dari sebelumnya. 6 jari surya melawan tinju biru. Ini adalah pertempuran antara dua keterampilan tempur yang paling hebat, banyak orang menahan napas saat menyaksikannya. Wah! Akhirnya, di bawah antisipasi penonton, dua keterampilan bertarung yang dahsyat saling beradu. Gelombang yang disebabkan oleh benturan besar menyebar hingga diameter 1 mil. Jika bukan karena penghalang yang telah dipasang oleh beberapa prajurit hebat, di bawah benturan seperti itu, panggung pertarungan di bawah kaki mereka pasti sudah hancur. Bentrokan itu memaksa Jiang Chen mundur selangkah, tetapi Liu Suang terpaksa mundur 2 langkah. Tampaknya mereka berimbang, tetapi sebenarnya Jiang Chen lebih ahli. Mata Jiang Chen berbinar-binar. Liu Suang ini lebih kuat dari Ling Ao, dan jika Jiang Chen tidak membentuk 6 tanda naga lagi, akan sangat sulit baginya untuk bertarung langsung dengan Liu Suang. Sialan, apakah orang ini monster? Kekuatan tubuhnya lebih kuat dariku. Dia hanya berada di puncak alam inti fana awal, tetapi kekuatan tempurnya mampu menekanku juga. Liu Suang mengumpat dalam hatinya. Dia bertekad untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Menurut harapannya, seharusnya Raja Setan Kecil Han Yan yang berada di sini untuk pertarungan terakhir. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya, dia akan bertarung untuk mendapatkan tempat pertama melawan seorang kultivator nakal. Tidak. Jika aku kalah dari Jiang Chen, maka tempat pertama akan jatuh ke tangan seorang kultivator nakal, dan jika itu terjadi, maka aku, Liu Suang, tidak akan bisa tinggal di Provinsi Qi lagi. Jika aku terus seperti ini, dengan keterampilan dan kemampuanku, akan sangat sulit untuk mengalahkannya, sepertinya aku harus membuang harta karunku sekarang. Ekspresi Liu Suang berubah menjadi muram. Dia tidak boleh kalah dari Jiang Chen. Ini tidak hanya terkait dengan reputasi Sekte Pedang Surgawi, tetapi juga reputasinya sendiri. Sebagai salah satu perwakilan Provinsi Qi, jika dia kalah dari seorang kultivator nakal, yang seharusnya lebih lemah darinya, maka ini akan membuat reputasinya hancur. Jiang Chen, kau sedang mencari kematian, jangan salahkan aku untuk ini. Liu Suang berkata dengan dingin. Tunjukkan saja apa yang kamu punya. Jiang Chen tidak terpancing oleh kata-kata kejam Liu Suang. Liu Suang mendengus dingin. Tiba-tiba, sebuah jimat emas muncul di tangannya. Pola-pola rumit menutupi permukaan jimat itu. Liu Suang meremas tangannya dengan kuat, lalu jimat itu langsung meledak. Jimat itu berubah menjadi serpihan-serpihan api emas dan menyatu ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, momentum Liu Suang mulai meningkat secara eksponensial. Lihat, Liu Suang mengeluarkan beberapa jimat, dan itu benar-benar meningkatkan kekuatan tempurnya. Jiang Chen pasti akan kalah. Energi yang sangat kuat. Energi Liu Suang telah mencapai alam inti surgawi, dia benar-benar memperoleh warisan seorang prajurit jiwa tempur, dan dia masih menyembunyikan beberapa trik yang kuat. Mari kita lihat bagaimana Jiang Chen berencana untuk menangani ini. Adegan yang terus berubah di panggung pertarungan sangat menggemparkan para penonton, membuat mereka yang menonton pun merasa lebih tegang daripada mereka berdua yang ada di panggung pertarungan. Jimat sumber kekuatan tempur. Pupil mata Jiang Chen mengerut. Orang lain mungkin tidak tahu apa jimat ini, tetapi dia langsung mengenalinya.
Jimat sumber kekuatan tempur, jimat ini dibuat ketika seseorang menggunakan sumber kehidupannya dan menyegel kekuatan tempurnya sendiri di dalam jimat sebelum meninggal. Jika seseorang memperoleh jimat semacam ini, maka ia akan dapat menggunakan kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Jimat sumber kekuatan tempur di tangan Liu Suang jelas ditinggalkan oleh seorang pejuang jiwa tempur. Namun, karena tingkat kultivasi Liu Suang terlalu rendah, ia tidak dapat menggunakan semua kekuatan tempur yang tersegel di dalam jimat tersebut. Ia hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan di dalamnya, sedangkan sisanya akan terbuang sia-sia. Namun, bahkan dengan ini, itu sudah sangat mengerikan. Liu Suang mampu menggunakan jimat sumber kekuatan tempur untuk meningkatkan kekuatan serangannya hingga 2 tingkat. Jiang Chen tidak dapat mengatasinya. Di alam semesta Saint Origin, jimat semacam ini sangat langka. Jimat ini dianggap sangat berharga karena tidak ada seorang pun yang mau mengorbankan sumber kehidupan mereka. Selain itu, meskipun jimat sumber kekuatan tempur itu kuat, ia masih memiliki kelemahan. Jimat itu hanya dapat digunakan sekali, dan ini menandakan bahwa Liu Suang hanya dapat melancarkan satu serangan. Setelah itu, energinya sendiri akan terkuras dan ia akan menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Tetapi bagi banyak orang, dengan energi sebesar ini, satu serangan sudah lebih dari cukup. Kekuatan yang luar biasa. Astaga, energi Liu Suang telah mencapai alam inti surgawi pertengahan. Jiang Chen sudah tamat, dia tidak sanggup menahan sebanyak ini. Seseorang berkata dengan ekspresi mengerikan. Kakak Jiang Chen akan baik-baik saja, kan? Yan Chen Yu memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Bahkan Big Yellow menunjukkan ekspresi serius di matanya. Jiang Chen memang sangat kuat, tetapi basis kultivasinya saat ini terlalu lemah. Tidak seorang pun akan menduga bahwa Liu Suang memiliki trik yang mengerikan yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Haha, Guan Yiyun, aku penasaran siapa yang akan mati pada akhirnya. Kau bisa menebak bagaimana Jiang Chen akan membela diri dari serangan murid junior Li. Di atas menara, Liang Xiao tertawa terbahak-bahak sambil menatap gembira Guan Yiyun yang tampak sangat khawatir. Guan Yiyun mendengus dingin, lalu berbicara kepada Jiang Chen dengan indera ketuhanannya, Jiang Chen, akui saja kekalahanmu, tidak perlu mengorbankan nyawamu seperti ini. Pada saat ini, energi Liu Suang telah naik ke puncak alam inti surgawi menengah. Dalam situasi seperti itu, bahkan jika hanya ada satu kesempatan untuk menyerang, apakah Jiang Chen akan mampu mempertahankan dirinya? Cari tahu lain waktu di Dragon Ba, Dewa Perang Bertanda Naga.